Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Yang terhormat kepada Ibu Helina Apriani MPD selaku dosen mata kuliah karakter building dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Tujuan dibuatnya tugas ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah karakter building. Di mana tema yang kami ambil itu berdasarkan dari 17 tujuan SDGs pada poin ke-14 yaitu menjaga ekosistem laut. Sebelumnya, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Livia Deviana. Yang kedua ada Zainuddin. Yang ketiga ada Nadira Azahra. Yang keempat ada Muhammad Ismail Zikrullah. Dan yang terakhir ada Firda Najwatul Hikmah. Yuk kita simak pembahasannya sebagai berikut. Pada tanggal 25 September 2015, bertempat di Markas Besar PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir termasuk Wakil Presiden Yusuf Kala yang ikut dalam mengesahkan agenda SDGs ini. Apa itu SDGs? SDGs sendiri adalah langkah komitmen untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dalam mengatasi beberapa tantangan yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya yang terdapat pada poin ke-14 yaitu menjaga ekosistem laut. Pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan suatu pernyataan tentang wilayah perairan negara Republik Indonesia, bahwa segala perairan di sekitar Nusantara dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya laut adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman, perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan NKRI. Pengumuman ini disebut dengan Deklarasi Juanda. Di dalam dasar laut, banyak sekali ekosistem yang bisa kita temui, dan bentuknya pun bermacam-macam. Ekosistem sendiri merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Menurut ensiklopedia, ekosistem laut merupakan kompleks kehidupan di laut yang mencakup dua unsur, yaitu yang pertama unsur biotik atau hidup dan unsur abiotik tidak hidup. Ekosistem yang terdapat di darat maupun di laut harus terus dijaga kelestariannya karena ekosistem memberikan banyak manfaat kepada kehidupan manusia. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola ekosistem laut atau sumber daya yang berasal dari laut. Tetapi di luar sana masih banyak orang yang menyalahgunakannya. Contohnya mengambil ikan secara berlebihan dan juga menggunakan bom ikan, di mana menggunakan bom itu bisa merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Contoh lain yaitu masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di pesisir pantai, dan sampah itu akan mengalir ke laut dan sampah itu akan mengendap di dasar laut, yang dimana itu pasti akan merusak ekosistem yang ada dan merusak keindahan di dalam laut itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang ada, kami di sini ingin menjelaskan lebih rinci apa saja jenis-jenis ekosistem laut, manfaat ekosistem laut bagi kehidupan manusia, serta apa penyebab pencemaran laut, serta cara menanggulanginya. Di dalam landasan teori ini, ada teori pendukung. Ada SDGs. SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup.
Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Di sini ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat banyak organisme dan organisme tersebut membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi paling utama. Sedangkan ekosistem menurut para ahli adalah sebagai berikut. Ada menurut A.G. Tansley, ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies. Pada ekosistem yang memiliki struktur kompleks, maka akan terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksud adalah berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Ada juga menurut Woodbury. Ekosistem menurut Woodbury merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Ekosistem juga memiliki dua jenis komponen, diantaranya yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik merupakan organisme itu sendiri karena ekosistem tidak dapat berbentuk tanpa organisme, dan keberadaan organisme membentuk rantai makanan dalam ekosistem. Komponen biologis mencakup semua organisme hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Komponen abiotik merupakan komponen benda mati atau bagian dari benda mati. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terbuat dari benda mati tetapi yang mengelilingi kita dan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Ada seperti air, angin, udara, kelembaban, dan banyak benda mati lainnya berperan dalam ekosistem. Di sini ada habitat. Habitat adalah tempat bertemunya berbagai kondisi lingkungan, terutama organisme. Habitat sering didefinisikan sebagai wilayah atau sumber daya dan kondisi yang terdapat pada suatu kawasan. Ada menurut para ahli, menurut Glassman dan Shelford, habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar spesies atau populasi spesies. Di sini ada fungsi habitat. Yang pertama ada sebagai tempat tumbuh dan berkembang biak suatu spesies tertentu. Yang kedua, ada tempat berkumpul dengan spesies yang sejenisnya. Yang ketiga, ada tempat suatu spesies berlindung agar bisa bertahan hidup. Yang keempat, ada tempat hidup dan berkembang biak bagi makhluk hidup. Di sini ada macam-macam habitat, yaitu diantaranya habitat padang rumput yang di dalamnya terdapat satwa liar, flora dan fauna yang tidak dapat berkembang biak di habitat lain. Yang kedua, ada habitat daerah gurun. Daerah ini yang paling susah dihuni makhluk hidup karena memiliki kadar air yang sangat sedikit yang disebabkan karena daerah gurun selalu terdapat sinar matahari dan hanya turun hujan sekali dalam setahun. Yang ketiga, ada habitat daerah taiga. Daerah taiga merupakan habitat yang terdapat dari satu spesies saja seperti pinus, mengalami musim dingin dalam waktu yang lama dan musim panas yang cepat. Yang keempat, ada habitat hujan tropis. Hutan dengan keadaan iklim yang selalu basah, lembab, atau hutan yang terletak di daerah tropis yang mempunyai curah hujan yang tinggi seperti negara kita sendiri. Dan ada laut. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bersifat kepulauan. Sebuah negara kepulauan pasti memiliki banyak lautan. Dasar laut Indonesia adalah hak negara kita untuk kedalaman 200 meter. Laut teritorial berbatasan sampai dengan 12 mil dari pantai dan zona ekonomi eksklusif. Berbatasan sampai dengan 200 mil dari pantai. Laut adalah percampuran dari 96,5% air murni dan setidaknya terdapat 3,5% material garam, gas, bahan organik, dan partikel tak terlarut. Secara umum, lautan adalah volume air asin yang sangat besar yang membanjiri hampir 2/3 permukaan bumi. Lautan yang sangat luas disebut samudra. Air mengalir di atas daratan di seluruh permukaan bumi dan samudra merupakan titik terendah di permukaan bumi sehingga menjadi daratan laut.
Bahkan ini juga berkat sifat air yang selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Karena lautan adalah permukaan terendah dan terdatar di bumi. Oke, berikutnya kita masuk ke jenis-jenis ekosistem laut. Yang pertama ada ekosistem estuari, adalah perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan air laut, sehingga air laut yang bersalinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar yang bersalinitas rendah. Yang kedua, ada ekosistem laut dalam, yaitu adalah ekosistem yang berada di laut dalam dan berada pada kedalaman laut yang tidak mendapatkan sinar matahari dan mengandung sedikit oksigen. Ketiga, ada ekosistem pantai batu, di mana ekosistem ini terbentuk dari bongkahan batu granit yang memiliki warna air yang jernih. Yang keempat, ada ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir adalah ekosistem yang terletak di antara ekosistem laut dan ekosistem darat, di mana ekosistem pantai pasir ini terbentuk oleh batuan dan karang yang pecah akibat air laut. Yang kelima, ada ekosistem terumbu karang, di mana ekosistem terumbu karang ini menjadi rumah bagi flora dan fauna, serta jutaan orang di Indonesia juga bergantung kepada ekosistem terumbu karang ini dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Selanjutnya, manfaat ekosistem laut bagi kehidupan manusia. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari laut, dan di balik banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan, kita juga harus tetap menjaga kelestariannya dan dipergunakan seperlunya. Dan manfaat laut diantaranya, yang pertama, laut dikatakan sebagai sumber makanan. Karena banyak sekali makanan yang berasal dari laut seperti ikan, rumput laut, dan garam. Banyak pula hewan dan tumbuhan yang mengandung banyak protein. Laut adalah sumber pangan terbesar bagi manusia, dan laut bisa juga menjadi sumber air minum dengan melewati proses penyaringan terlebih dahulu atau disebut desalinasi. Desalinasi sendiri adalah proses menghilangkan kadar garam pada air agar bisa dikonsumsi. Kedua, laut untuk mengontrol iklim dunia. Laut berperan mengontrol iklim dunia karena menyerap 30% karbon dioksida yang dilepaskan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Laut juga membantu menghindari adanya pemanasan global, dan tanpa adanya laut, bumi akan terlalu dingin bagi kehidupan manusia, karena laut berperan penting dalam mengendalikan iklim dunia. Jika ekosistem laut menurun, maka kemampuan laut untuk menyerap CO2 juga menurun sehingga menyebabkan penurunan ekosistem laut. Yang ketiga, laut sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Pemandangan laut yang didominasi warna biru yang indah bisa menjadi solusi terbaik untuk liburan, karena laut bisa dijadikan tempat wisata dan banyak sekali hiburan yang bisa kita dapatkan di laut. Yang keempat, sebagai objek riset penelitian. Laut sering digunakan sebagai tempat riset dan mempelajari morfologi dasar laut, pergerakan laut, proses kelautan, dan biota laut. Kelima, laut sebagai jalur transportasi. Sebelum jalur darat dan udara ada, laut memegang peran penting dalam jalur transportasi. Dan laut adalah sarana transportasi ternyaman karena tanpa perlu membangun jalan atau jalur darat. Selanjutnya, manfaat laut bagi penduduk lokal. Peran laut sangat penting bagi masyarakat setempat. Selain sebagai mata pencaharian, laut juga bisa dikelola dengan baik dan masyarakat setempat menetapkan laut sebagai sumber kehidupan. Laut sumber daya alam yang memerlukan perlindungan, pengelolaan, dan konservasi. Dan diperkirakan pada tahun 2030 mendatang, industri laut akan mempekerjakan lebih dari 40 juta orang untuk berada di sektor perikanan dan pariwisata. Terakhir, laut sebagai tempat barang tambang. Banyak mineral dan minyak bumi telah terbukti ditemukan di perairan dangkal Asia Tenggara, dan kita sekarang menikmati sedimentasi organisme laut yang dikenal sebagai petroleum yang telah punah jutaan tahun lalu. Dan perairan di tepian benua itu sendiri memiliki banyak endapan yang berguna untuk industri. Di sini saya akan menjelaskan penyebab dan cara menjaga atau menanggulanginya, penyebab pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut, serta upaya untuk menjaga atau menanggulanginya. Terkadang manusia hanya mengambil keuntungan atas apa yang dia peroleh tanpa memikirkan apa yang terjadi terhadap makhluk lain yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Apalagi kepada orang-orang yang mengambil dengan serakah kekayaan alam yang ada.
Mereka hanya bisa merusak tanpa tahu cara menanggulanginya. Berikut akan dijelaskan penyebab beserta cara menjaga atau menanggulanginya. Penyebab pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut. Laut memberi banyak manfaat, tetapi manusia malah menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah beracun yang akan mencemari laut dan merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Pencemaran di lautan semakin banyak dan meluas. Jika dibiarkan terus-menerus, akan berdampak fatal bagi ekosistem yang ada di dalamnya. Seperti dapat menurunnya kualitas air laut dan musnahnya organisme yang ada di dalam laut. Terdapat beberapa jenis pencemaran laut, diantaranya 1. Tumpahan minyak oil, yang kedua sampah laut, yang ketiga dumping, yang keempat pencemaran limbah industri, kelima kecelakaan kapal bermuatan tambang non-minyak di laut. Perlu diketahui bahwa kerusakan ekosistem laut kita saat ini berada di titik merah, yang artinya itu sudah sangat parah dan memprihatinkan. Kerusakan ekosistem ini banyak disebabkan oleh pencemaran limbah industri. Kerusakan pada ekosistem laut ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia karena 70% wilayah bumi dikelilingi oleh lautan. Maka dari itu, kehidupan manusia sangat bergantung pada lautan. Berikut beberapa penyebab dan kerusakan ekosistem laut, diantaranya sebagai berikut. 1. Sampah plastik. Tim peneliti menemukan lebih dari 80% polusi di lautan berasal dari daratan. Bagaimana polusi ini bisa sampai lautan? Yaitu dengan cara melalui sungai, pengendapan atmosfer, dan pembangunan yang dilakukan langsung oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sampah plastik ini juga berasal dari sampah yang ditinggalkan di pinggir pantai dan terbawa ombak sampai ke laut, yang dimana sampah tersebut akan mengendap di bawah laut dan dapat mengganggu ekosistem yang ada. Kedua, pembuangan limbah industri. Limbah industri sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup karena di dalamnya banyak mengandung zat kimia yang berbahaya, yang dimana zat kimia tersebut akan menyebabkan ekosistem laut banyak yang mati. Hal ini pun akan menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia jika kita mengkonsumsi air laut yang sudah tercemar oleh bahan kimia tersebut karena kualitas airnya sudah menurun. Yang ketiga, pertambangan di laut lepas. Pada saat proses pertambangan berlangsung akan terjadi banyak limbah bekas tambang yang dihasilkan, dan bekas limbah tersebut otomatis akan mengalir ke lautan. Kondisi air pasti akan berubah karena sudah terkontaminasi oleh minyak dari sisa pertambangan tersebut. Akibatnya dari pembuangan limbah pertambangan ini akan membuat banyak ikan mati dan akan merusak terumbu karang. Yang keempat, eksploitasi ikan. Menangkap ikan dengan cara yang salah akan membahayakan ikan dan ekosistem laut, serta akan membahayakan manusia jika mengkonsumsi ikan tersebut karena dilakukan dengan cara menggunakan bahan peledak seperti bom. Mengapa membahayakan? Karena bahan peledak tersebut mengandung bahan kimia berbahaya dan akan menimbulkan penyakit yang cukup serius, bahkan dapat menyebabkan kematian. B. Cara menjaga atau menanggulanginya. Di antara banyak penyebab yang ada, pasti juga terdapat cara mencegah dan menanggulanginya agar ekosistem laut tidak makin parah kerusakannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. 1. Menanam mangrove, di mana hutan mangrove sangat membantu dalam pemeliharaan laut, yaitu berguna sebagai penghalang gelombang air yang masuk dari laut ke daratan, serta untuk penyerapan gas karbon dioksida terbaik yang dapat mencegah pemanasan global. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang atau meninggalkan sampah di pesisir pantai. Buanglah sampah di tempat yang seharusnya. Coba mengurangi sampah plastik agar meminimalisir pencemaran lingkungan dan merusak ekosistem. Karena sampah yang berbahan dasar plastik sulit terurai sehingga membutuhkan waktu lama, dan itulah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat mengganggu organisme yang ada. Ketiga, menanggulangi limbah industri. Dengan cara membuat saluran pembuangan limbah sendiri agar sisa limbah tidak langsung mengalir ke laut. Keempat, mengambil ikan menggunakan alat yang tidak berbahaya. Jika menggunakan bahan peledak itu akan membahayakan ekosistem yang ada di dalam lautan, serta akan membahayakan bagi yang mengkonsumsi hasil tangkapan tersebut. Maka kita dapat menggunakan jala untuk menjaring ikan. Dengan cara seperti itu tidak akan merusakkan ekosistem, dan hasil tangkapan pun terlihat lebih segar dan layak untuk dikonsumsi. Kesimpulan, konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, SDGs adalah program yang berisi 17 tujuan dan 167 target
yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2030. Pada tujuan di poin ke-14 menjaga ekosistem laut, yaitu mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk membangun yang berkelanjutan. Sedangkan pengertian ekosistem laut sendiri yaitu ekosistem laut adalah kompleks kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik hidup dan unsur abiotik tidak hidup. Ekosistem laut sendiri terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di wilayah lautan. Terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di dalam laut, diantaranya yaitu ekosistem estuaria, ekosistem laut dalam, ekosistem pantai batu, ekosistem pantai pasir, ekosistem terumbu karang. Di balik keindahan laut itu banyak juga menyimpan kotoran yang tidak terlihat, seperti air yang sudah tercampur limbah industri, sampah plastik yang mengendap di dasar laut. Bahkan menurut tim penelitian mencatat 10 juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahun. Zat kimia yang berasal dari minyak, bom, sampah, limbah industri merupakan penyebab utama pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut. Dengan begitu, kualitas air laut akan menurun dan tidak layak konsumsi. Maka dengan itu, kita harus menjaga kelestarian laut agar organisme yang berada di dalam pun tetap terjaga keindahannya dan tidak punah. Upaya menanggulanginya yaitu dengan banyak melakukan budidaya ikan, terumbu karang, dan lain-lain, agar keberadaannya tidak cepat punah dan tetap terjaga keindahannya. Lalu dengan tidak membuang sampah di pesisir pantai karena akan merusak keindahan pantai dan ekosistem yang ada. Sebaiknya juga tidak membuang limbah industri ke laut, tetapi diolah kembali dan bisa menjadi pupuk yang bermanfaat untuk organisme lainnya. Sebaiknya kita sebagai sesama makhluk hidup harus saling menjaga dan merawat alam di sekitar kita. Karena yang hidup di alam ini bukan hanya kita, tetapi banyak organisme-organisme lain yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, melainkan harus menggunakan alat. Mereka juga ingin hidup, mereka juga sama-sama membutuhkan oksigen. Maka dari itu, kita harus menjaga alam kita, terutama pada laut, karena laut merupakan penyumbang oksigen terbanyak dibanding daratan.